Balik lagi di Double Dose, masih dengan Timothy Athanasios, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Tanggal 10 Desember dan tema kita hari ini adalah berguna. Dan firman Tuhan saya ambil dari Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, "Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus." Sekali lagi, ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku dalam Kristus. Filemon adalah seorang yang terhormat, sedangkan Onesimus adalah budaknya yang melarikan diri dan menemukan dirinya melayani Paulus yang dipenjara karena Injil Kristus. Onesimus melarikan diri dari tuannya Filemon, dan entah bagaimana caranya dia bisa melayani Paulus di dalam penjara. Nah, Onesimus adalah seorang Kristen, begitu juga dengan Filemon. Yang tuan Kristen, budaknya juga Kristen. Namun demikian, seorang budak dapat dikenakan hukuman mati bila mana ia melarikan diri dari tuannya berdasarkan hukum Romawi. Itu artinya hidup Onesimus bergantung pada kemurahan hati Filemon. Jika Filemon tidak mengampuninya, maka Onesimus sudah pasti kehilangan nyawanya. Paulus memohon pada Filemon untuk mengampuni Onesimus yang melarikan diri dan bahkan untuk menerima kembali Onesimus sebagai seorang saudara dalam Kristus. Wow. Tuan, budak kabur. Sekarang Paulus meminta agar Filemon menerimanya kembali. Bukan sebagai budak, tapi sebagai saudara dalam Kristus. Sungguh permintaan yang melunjak, kan? Namun demikian, itulah persisnya yang Paulus maksudkan dengan semoga engkau berguna bagiku dalam Tuhan. Untuk melihat seseorang bukan karena siapa orang itu dulunya, melainkan karena bisa jadi apa orang itu nantinya. Sejarah gereja mencatat bahwa Filemon tidak hanya menerima Onesimus kembali. Mereka berdua bahkan terhitung di antara 70 murid yang menyebarkan Injil Kristus ke ujung bumi. Sang tuan dan sang budak melayani Tuhan bersama-sama. Satu posisi yang sama terhormatnya dengan Lukas, Markus ataupun Kleopas yang menemukan Yesus di jalanan ke Emmaus. Seorang budak bisa menjadi seorang pemberita Injil karena kebesaran hati sang tuan. Sekali lagi, seorang budak menjadi pemberita Injil karena kebesaran hati sang tuan. Dan itulah yang disebut oleh Rasul Paulus berguna. Saudaraku, kiranya hari ini saudara bisa berguna bagi kita semua. I pray for you guys. Amari mulia dalam Gusti. Tuhan Yesus memberkati.